Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh perkembangan pendidikan anak dari sisi bakat, keturunan, lingkungan. Baik, yang pertama kita lihat dari sisi bakat, yaitu sisi genetika. Pengaruh perkembangan pendidikan anak jika dilihat dari sisi genetika itu akan sangat bergantung kepada bakat dan keturunan. Mengapa? Karena bakat sudah tertanam sejak anak dilahirkan dan keturunan merupakan sifat atau skill yang diwariskan dari orang tua. Nah, bakat juga merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yakni berupa keistimewaan akan sesuatu yang didapatkan sejak kelahirannya. Nah, bakat ini akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia anak. Contoh misalkan, orang tua dari anak ini yang dilahirkan mahir bermain piano. Nah, kemungkinan besar anaknya ini akan mewariskan bakat dari mahir piano orang tuanya tersebut. Nah, memang bakat ada yang dibawa dari lahir, ada juga yang memang diasah secara terus-menerus untuk mendapatkan kemampuan tersebut. Tetapi hasilnya atau prosesnya itu lebih sulit dari anak yang tidak memiliki bakat sejak lahir dan tidak semulus anak yang sudah memiliki bakat sejak lahir gitu. Nah, lalu selanjutnya itu ada cara mendapatkan bakat. Yang pertama bawaan sejak lahir, lalu yang kedua ada latihan setiap hari. Nah, kalau bawaan sejak lahir itu merupakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau latihan setiap hari itu dilatih secara terus-menerus mengikuti minat dari sang anak itu tersebut. Lalu selanjutnya ada keturunan. Nah, dari sisi genetika, kita lihat juga pengaruh perkembangan pendidikan anak ini berpengaruh terhadap keturunan, yaitu dari orang tuanya. Misalkan pendidikan orang tuanya. Jika pendidikan orang tuanya tinggi, maka tidak menutup kemungkinan, maka anaknya pun nantinya akan berpendidikan tinggi. Nah, pengaruh dari orang tua yang berpendidikan tinggi tersebut tentu mungkin kecerdasan intelektual orang tua tersebut akan lebih tinggi daripada orang tua yang hanya bersekolah sampai SD SMP, dan itu akan melahirkan keturunan yang mungkin kecerdasan intelektualnya tidak sebaik yang anak yang dilahirkan dari orang tua yang pendidikannya tinggi. Lalu yang kedua ada status kedudukan. Nah, biasanya status kedudukan orang tua ini juga berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan anak. Mulai dari masuk sekolahnya, disekolahkan di mana, lalu juga ekonomi, keluarganya. Mungkin misalkan keluarga ilmuwan, tidak menutup kemungkinan anaknya juga akan menjadi ilmuwan. Nah, oleh sebab itu maka orang tua juga akan menyekolahkan anaknya itu pada sekolah-sekolah yang bagus yang menurut mereka akan mempengaruhi perkembangan kecerdasan anak mereka itu lebih dari yang biasanya. Lalu yang ketiga itu ada usia ketika orang tua melahirkan. Nah, menurut penelitian semakin matang usia wanita untuk menikah, maka keturunan yang dihasilkan pun akan semakin berkualitas gitu. Nah, kenapa? Karena usia 30-an ini diyakini wanita tersebut sudah memiliki pendidikan yang cukup, kematangan emosional yang cukup, serta memiliki pendapatan yang tinggi atau yang lebih untuk menyekolahkan anak mereka pada sekolah-sekolah yang lebih baik. Lalu kita lihat dari sisi ekonomi. Nah, jika dari sisi ekonomi, maka lingkunganlah yang paling menentukan perkembangan pendidikan anak. Mengapa demikian? Karena pertama, lingkungan keluarga. Kita lihat dulu keluarganya. Misalkan keluarganya itu broken home, maka tidak menutup kemungkinan anak tersebut tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik, layak, wajib belajar 12 tahun. Bisa saja anak tersebut putus sekolah pada usia sekolah dasar. Nah, itu tentu menjadi hal yang lumrah jika kita berbicara tentang anak yang broken home. Nah, kalau kita berkaca pada keluarga yang berkecukupan dari sisi ekonomi, maka tentu mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah-sekolah yang bagus, minimalnya sekolah negeri yang ada di lingkungan mereka. Lalu mereka akan menambahkan dengan les-les di luar sana yang untuk menunjang kecerdasan intelektual anak mereka. Nah,
Keluarga juga merupakan tempat pendidikan nomor satu sejak anak dilahirkan. Maka misalkan orang tua tersebut malas untuk mengajarkan anak mulai dari membaca, berhitung, maka anak tersebut akan tertinggal ketika ia sekolah. Lalu yang kedua ada lingkungan masyarakat atau tempat tinggal. Nah, ini juga mempengaruhi sekali dari sisi ekonomi untuk kecerdasan pengaruh perkembangan pendidikan anak. Kalau misalkan kita lihat apa hubungannya dengan lingkungan di sisi ekonomi, kita lihat saja orang yang tinggal di pinggir-pinggir atau area-area kumuh itu biasanya mereka ekonominya kurang gitu. Nah, jadi jika ekonominya kurang, maka tentu anak mereka akan kesulitan untuk ke sekolah. Nah, saya sudah menonton beberapa kali acara di televisi yang membantu orang-orang kesulitan ekonomi itu biasanya mereka akan tinggal di lingkungan yang cenderung kumuh gitu ya. Nah, biasanya mereka juga akan bilang gitu kepada hostnya bahwa anak mereka ini tidak sekolah karena tidak cukup untuk biaya sekolah gitu. Padahal kalau misalkan anak orang tua tersebut tinggal dalam perumahan gitu ya, atau di lingkungan yang tidak seperti itu gitu, kemungkinan orang tua mereka akan mendapatkan bantuan sosial gitu untuk anak mereka dapat bersekolah kembali gitu ya. Misalkan seperti dari KIP, KJP ya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi ya kita mungkin sekarang sedang dihadapi oleh dilema bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Nah, mungkin juga seperti itu. Lalu lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan anak. Karena kalau misalkan lingkungan anaknya juga tidak mendukung anak untuk berkembang, nah anak itu juga akan kesulitan. Misalkan banyak anak yang putus sekolah teman-temannya, maka tidak menutup kemungkinan dia juga akan putus sekolah. Atau mungkin banyak anak-anak pang gitu ya teman-temannya, maka dia juga tidak menutup kemungkinan akan menjadi seperti itu pelariannya. Oke, baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang pengaruh perkembangan pendidikan anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.